Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Logika Informatika yang beranggotakan saya sendiri Agan Choice Dan saya Ismi Nur Fadila, Mayang Nurhanisa Kusuma, Muhammad Gilang Istimewa. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi fungsi dari mata kuliah Logika Informatika. Nah, berikut video. hasil presentasi kami yang akan ditampilkan ke video. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap elemen dari himpunan A dengan tepat satu elemen dari himpunan B. Yang berarti, jika X adalah anggota dari A, maka ada satu dan hanya satu anggota Y di B yang berpasangan dengan X. Jadi, fungsi itu untuk memetakan himpunan A atau disebut domain ke himpunan B yang disebut kodomain. Setiap elemen dari A atau yang disebut input ini dipetakan ke elemen yang unik di B atau disebut output. Untuk selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada 8. Yang pertama, fungsi total. Fungsi dikatakan total jika setiap elemen di domain memiliki pasangan di kodomain. Yang artinya semua elemen di domain memiliki nilai hasil atau memiliki pasangan kodomain. Untuk yang kedua nih, fungsi parsial. Fungsi parsial hanya didefinisikan untuk sebagai elemen dalam domain. Tidak semua elemen di domain dipetakan ke kodomain. Artinya hanya sebagian dari domain yang memiliki hasil di kodomain. Misalkan F didefinisikan hanya untuk bilangan bulat positif dalam suatu himpunan. Ini berarti F tidak berlaku untuk semua elemen dalam domain yang lebih luas, melainkan hanya sebagai elemen. Yang ketiga, fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi injektif adalah fungsi di mana elemen yang berbeda di domain dipetakan ke elemen yang berbeda di kodomain. Contohnya fungsi f atau x. Fungsi fx sama dengan 2x pada himpunan bilangan real adalah injektif karena tidak ada dua nilai x yang berbeda yang akan menghasilkan nilai fx yang sama. Untuk yang keempat, fungsi surjektif atau onto. Fungsi surjektif adalah fungsi di mana setiap elemen di kodomain memiliki setidaknya satu elemen di domain yang dipetakan ke elemen tersebut. Contoh, fungsi x sama dengan x kuadrat dari bilangan real ke bilangan real non negatif atau surjektif, karena setiap nilai non negatif dalam kodomain dapat dicapai dalam suatu nilai x di domain. Untuk selanjutnya ada fungsi bijektif atau satu-satu dan onto. Fungsi bijektif adalah fungsi yang bersifat injektif dan surjektif sekaligus. Artinya fungsi ini adalah pemetaan satu ke satu antara domain dan kodomain, di mana setiap elemen di kodomain dipetakan tepat oleh satu elemen di domain. Artinya setiap elemen dalam kodomain memiliki satu dan hanya satu per image di domain. Contohnya fungsi identitas f x sama dengan x pada himpunan bilangan real adalah bijektif karena setiap elemen memiliki pasangan unik di domain dan kodomain. Yang keenam, fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi di mana setiap elemen di domain dipetakan ke elemen yang sama di kodomain. Fungsi di mana setiap elemen dipetakan ke dirinya sendiri. Notasi umumnya adalah fx sama dengan x. Yang ketujuh, fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang memetakan semua elemen di domain ke elemen yang sama di kodomain. Contohnya fungsi x sama dengan 5 adalah fungsi konstan karena untuk setiap nilai x nilai hasilnya selalu 5. Fungsi
rekursif. Fungsi rekursif didefinisikan dalam bentuk yang merujuk pada dirinya sendiri. Fungsi ini berguna untuk menyelesaikan masalah yang berulang atau berlapis. Biasanya fungsi ini memiliki kondisi awal dan mengacu pada nilai-nilai sebelumnya untuk menghitung hasil selanjutnya. Representasi fungsi. Yang pertama ada grafik. Grafik adalah representasi visual dari fungsi yang memetakan elemen-elemen domain ke elemen-elemen kodomain. Jadi, ini berguna terutama untuk fungsi matematika kontinu, di mana hubungan antara input dan output dapat divisualisasikan dalam koordinat kartesian. Contohnya, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat akan menunjukkan parabola yang terbuka ke atas. Yang kedua, ada tabel pemetaan. Jadi, fungsi sederhana dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan bagaimana elemen-elemen domain dipetakan ke elemen-elemen di kodomain. Contoh, misalkan ada sebuah tabel terdapat 2 kolom dan terdapat 3 baris, di mana kolom pertama yaitu sebagai domain dan kolom kedua itu kodomain. Di kolom pertama domain baris pertama terdapat angka 1, lalu di kolom kodomain baris pertama terdapat angka 3, lalu baris kedua domain terdapat angka 2, selanjutnya di baris kedua kodomain terdapat angka 5, lalu baris ketiga domain terdapat angka 3, dan selanjutnya baris ketiga kodomain terdapat angka 7. Jadi contoh tersebut menunjukkan fungsi fx di mana f1 sama dengan 3, f2 sama dengan 5, dan f3 sama dengan 7. Selanjutnya, yang ketiga ada diagram panah. Diagram panah adalah cara visual untuk merepresentasikan fungsi. Elemen-elemen dari domain dihubungkan dengan elemen-elemen di kodomain menggunakan panah. Dalam logika informatika, fungsi terdapat berbagai operasi untuk membentuk fungsi baru atau menggabungkan fungsi yang ada. Operasi-operasi ini sangat penting dalam teori komputasi, pemrograman fungsional, dan matematika diskrit. Terdapat beberapa penjelasan tentang operasi pada fungsi dalam logika informatika. Yang pertama ada komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah operasi di mana dua fungsi digabungkan untuk membentuk fungsi baru. Jika ada dua fungsi, f adalah a ke b dan g adalah b ke c, maka komposisi g bundaran f didefinisikan sebagai fungsi h adalah a ke c, di mana h x sama dengan g if x. Selanjutnya ada fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi yang membalikkan efek fungsi asli. Jika f adalah a ke b merupakan fungsi bijektif, maka ada fungsi inverse f-1 adalah b ke a yang memenuhi f kurung buka f-1 y sama dengan y untuk semua y di b, dan f-1 kurung buka fx sama dengan x untuk semua x di a. Contoh lainnya yaitu jika fx sama dengan 3x plus 1, maka fungsi inverse-nya f-1x adalah f-1x sama dengan x-1 per 3. Untuk selanjutnya ada penerapan fungsi dalam logika informatika. Yang pertama ada pemrograman fungsional. Nah, pemrograman fungsional ini pemrogramannya menggunakan fungsi sebagai elemen dasar. Untuk penerapannya mengutamakan fungsi murni atau pure function yang tidak memiliki efek samping dan selalu menghasilkan output yang sama untuk input yang sama. Contohnya ada fungsi rekursif digunakan untuk mengolah data terstruktur seperti daftar atau pohon. Yang kedua ada teori komputasi. Dalam teori komputasi, fungsi digunakan untuk memodelkan mesin komputasi, seperti mesin Turing dan automata. Untuk penerapannya, fungsi rekursif seperti fungsi rekursif primitif dan rekursif parsial digunakan untuk mempelajari kelas masalah yang dapat diselesaikan oleh mesin Turing. Contohnya menentukan apakah suatu fungsi dapat dihitung atau
tidak melalui teori rekursi dan konsep fungsi parsial. Yang selanjutnya, desain dan analisis algoritma. Digunakan dalam perancangan algoritma untuk menyatakan hubungan antara input dan output, serta untuk menyusun langkah-langkah pemrosesan data. Untuk penerapan, fungsi mempermudah representasi algoritma melalui pseudocode dan implementasi kode. Contohnya, algoritma pengurutan seperti merge sort atau quick sort menggunakan fungsi rekursif untuk membagi dan menggabungkan elemen. Yang berikutnya ada logika predikat dan pembuktian formal. Sering muncul dalam logika predikat dan pembuktian formal untuk memodelkan hubungan antara objek-objek dalam satu domain. Untuk penerapan, fungsi membantu dalam penyusun argumen logis dan membuktikan proposisi atau teorema dalam logika formal. Untuk contohnya, dalam logika predikat ini, fungsi dapat digunakan untuk mengekspresi hubungan seperti f dalam kurung xy sama dengan z, yang berarti bahwa Z adalah hasil dari suatu hubungan yang melibatkan X dan Y. Yang selanjutnya ada struktur data dan manipulasi data. Fungsi digunakan untuk memanipulasi struktur data seperti array, daftar, tumpukan, antrian, dan pohon. Untuk penerapan, fungsi digunakan untuk membuat operasi seperti traversal, pencarian, penghapusan, penyisihan elemen dalam struktur data. Contohnya, fungsi rekursif sering digunakan untuk traversing pohon biner, di mana setiap simpul diproses menggunakan fungsi yang dipanggil secara rekursif pada anak simpulnya. Dan untuk yang selanjutnya adalah pemrosesan bahan alami. Nah, di dalam pemrosesan bahan alami, fungsi digunakan untuk memetakan teks input ke representasi yang diinginkan seperti parsing, tokenisasi, dan pemetaan kata ke vektor. Untuk penerapannya, model-model pemrosesan bahan alami modern menggunakan fungsi untuk mengubah input mentah menjadi bentuk yang dapat diproses lebih lanjut oleh algoritma pembelajaran mesin. Contohnya, fungsi dalam model transformer seperti BERT dan GPT memanfaatkan fungsi nonlinear dan fungsi aktivasi untuk menghasilkan representasi kontekstual dari kata. Dan untuk selanjutnya ada basis data dan query. Nah, ini untuk memproses query ya. Penerapannya itu fungsi digunakan untuk melakukan operasi pengolahan data yang kompleks dalam SQL dan bahasa query lainnya. Untuk contohnya ada fungsi fx, bisa berupa pemetaan custom untuk menghitung rata-rata berdasarkan kondisi tertentu dalam query SQL. Selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak dan API. Dalam pengembangan perangkat lunak, fungsi adalah elemen penting dalam desain API dan arsitektur perangkat lunak modular. Untuk penerapannya, API menyediakan fungsi yang dapat dipanggil oleh pengguna untuk akses fitur dan data dalam aplikasi. Nah, untuk contoh, API untuk layanan web memiliki endpoint yang diimplementasikan sebagai fungsi, seperti get user data atau update profile. Nah, yang terakhir, pembelajaran mesin atau machine learning. Digunakan untuk memetakan data input ke output dalam algoritma pembelajaran mesin. Untuk penerapannya, fungsi dalam machine learning membantu menentukan cara model beradaptasi dengan data pelatihan untuk meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan akurasi. Contoh, fungsi aktivasi seperti ReLU atau Rectified Linear Unit dan Sigmoid digunakan untuk memproses output dari neuron dalam jaringan saraf. Berikut adalah contoh kasus penggunaan fungsi. Yang pertama, menghitung luas dan keliling bangun datar. Kasus ini melibatkan perhitungan matematika yang berulang, seperti menghitung luas dan keliling lingkaran atau persegi panjang. Yang kedua, ada manipulasi string. Seperti namanya, digunakan untuk memanipulasi string, seperti membalik string atau menghitung jumlah karakter tertentu. Yang ketiga, pencarian elemen dalam daftar. Digunakan untuk mencari elemen dalam daftar, seperti mencari bilangan terbesar atau terkecil. Yang keempat, validasi input pengguna. Digunakan untuk memvalidasi input pengguna, seperti memeriksa apakah sebuah nilai adalah angka atau apakah string tertentu memenuhi kriteria tertentu. Yang kelima, pengolahan data dalam pembelajaran mesin.
Fungsi digunakan untuk membersihkan dan memproses data. Yang keenam, pembuatan laporan atau format lain. Digunakan untuk membuat laporan atau format data tertentu, misalnya mengubah data ke dalam format JSON atau XML. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah algoritma pengurutan. Fungsi ini digunakan untuk mengimplementasi algoritma pengurutan seperti bubble sort, merge sort, atau quick sort. Jadi kesimpulan dari presentasi yang kami berikan adalah 1. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap elemen dari himpunan A dengan tepat satu elemen dari himpunan B. Ini berarti jika X adalah anggota dari A, maka ada satu dan hanya satu anggota Y di B yang berpasangan dengan X. 2. Sifat-sifat fungsi. Fungsi total, fungsi parsial, fungsi injektif atau satu-satu, fungsi surjektif atau onto, fungsi bijektif atau satu-satu dan onto, dan fungsi identitas. 3. Representasi fungsi. Grafik, tabel pemetaan, dan diagram panah. 4. Operasi fungsi, komposisi fungsi, dan fungsi inverse. 5. Penerapan fungsi dalam logika informatika, pemrograman fungsional, teori komputasi, desain dan analisis algoritma, logika predikat dan pembuktian formal, dan lain-lain. 6. Contoh kasus penggunaan fungsi: menghitung luas dan keliling bangun datar, manipulasi string, pencarian elemen dalam daftar, dan lain-lain. Setelah usai di penghujung presentasi kami dari kelompok 4, jika ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.